Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Tanah Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia. Baraya DMK dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membacakan sedikit profil tentang Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau yang lebih dikenal dengan DMK. Saya selalu menyampaikan bahwa DMK adalah tokoh politik senior. Perlu diketahui oleh pemirsa DMK Channel Official, DMK punya DNA politik Insinyur Soekarno karena sama-sama alumni ITB. Dan DMK adalah alumni ITB tahun 90, jurusan Teknik Arsitektur. Dan DMK dikenal sebagai aktivis 98 ITB. Pernah jadi salah seorang staf almarhum Adi Sasono, sesama ITB. Dan DMK dulu jadi Ketua Pemuda Reformasi Indonesia (PRI) Jawa Barat. Kemudian tahun 2005 sampai 2008 DMK jadi Sekretaris Umum DPW Partai Bintang Reformasi PBR Jawa Barat. Dan ketika PBR bubar, DMK mendirikan Ormas Barisan Islam Moderat atau BIMA untuk melanggengkan ideologi Islam moderat yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dengan aktivitas utama yaitu olahraga pernapasan, ilmu warisan dari leluhurnya DMK yaitu Kian Santang atau yang dikenal juga dengan nama Sunan Rohmat. 2015 DMK mencalonkan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan perahu PDIP dan Demokrat. 2018 DMK jadi calon Wali Kota Bandung dari jalur independen dengan dukungan 120.000 KTP. Dan dalam Pilpres 2024, DMK jadi Ketua Umum Relawan Prabowo Top Presiden atau PROTOP. Dan terakhir dalam Pilgub Jawa Barat 2024, DMK jadi Ketua Umum Relawan Gubernur Aing Dedi Mulyadi atau Gadil. Dan sekarang DMK menggelindingkan berdirinya Partai Sosial Budaya Nusantara atau PSN yang berlambangkan kujang dan tegak lurus KDM. Dan jangan lupa DMK adalah tokoh senior Kadin Jawa Barat dan juga sekarang mendirikan Gabungan Pengusaha Sunda atau GPS. Itulah profil tentang Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Jadi untuk Anda para penggemar DMK, Anda sudah menggemari orang yang tepat. Betul. Sama film. Dapat ini muda kan? Ya. Pak. Ini DPD Gadil Kabupaten Tasikmalaya dengan ketuanya Bapak Roni dan juga sekretarisnya Bapak Rijal. Sini Pak Rijal. Ya. Ini juga ada ADRT-nya ya, dipelajari. Kemudian juga ini ada ADRT Bima ya. Jadi Pak Roni sama Pak Rijal berhak ya untuk memformasikan ketua, sekretaris dan Bima juga ya. Karena Bima sama Gadil sama ya. Ada cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini SK DPD Gadil Kabupaten Garut ya, disertai ADRT dan juga ADRT Bima. Pak Ketua dan juga Pak Sekretaris ya berhak untuk memformasikan kepengurusan Bima ya. Kalau Gadil sudah beres ya. Semangat. Itu. Yuk, siap. Semangat. Ya. Tos beres. Ya, nomor ya. Bismillah. Kawan ya, Ketua DPD Gadil. Nah, terakhir. Pak Sekretaris Siap. Iya. Bahasa Nawat. Oke, siap. Caranya.
Oke. Ini SK DPD Gadil Kabupaten Bandung Barat sudah ditandatangani dan dilengkapi dengan anggaran dasar dan rumah tangganya, ditambah ini ADRT Bima Barisan Samudera dan Ketua Sekretaris DPD Gadil ya, berhak untuk memformasikan kepengurusan DPD Bima Kabupaten Bandung Barat ya. Siap. Ya. Selamat ya. Selamat. Ya. Selamat tugas. Selamat tugas. Ya, pakai Bang Mayu. Ya, sekarang Pak Usman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak Asep, Ketua DPD Kota Cimahi. Oh, Pak juga Pak Usman tadi. Bismillah. Ya. Ini SK DPD Kota Cimahi Gadil dan juga dilengkapi dengan ADRT-nya dan kemudian ini ada ADRT Bima ya, jadi untuk DPD Gadil Kota Cimahi berhak membuat formasi untuk DPD Gadil DPD Bima Kota Cimahi ya. Kalau ini sudah beres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Jadi ketua ya DPD Kabupaten Purwakarta. Amat. Tapi kan Pak mau ngamerakan jadi mereka canda. Sekretaris ya. Baru ya. Bismillah. Ya. Bro. Mati ya. Siji Maning. Nah, Ibu, punten, Bu. Bismillah. Caranya ibunya. Yuk. SK. Belum kasih ini ya? Iya, Pak Kakak nanti. Yuk nanti. Satu lagi dah. Udah. Oh, ini. Nah ya. Ini SK DPD Gadil Kabupaten Purwakarta ya. Sah, sudah ditandatangani. Ini dilengkapi dengan ADRT Gadil dan ditambah dengan ADRT Bima. Iya. Pak Ibu Ketua sama Pak Sekretaris DPD Gadil Purwakarta berhak menyusun formasi DPD Gadil Kabupaten DPD Bima ya, DPD Bima Kabupaten Purwakarta. Ini baru ADRT-nya. Ya. Ya, Bangga ya. Ya. Ya, Lah, karena yang kayaknya masuk. Yo. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sah ya DPD Gadil Kabupaten Indramayu. Ingat ya, layar. Ini. Layar. Ini Lihat kamera, Kak. SK lihat kamera. SK ya DPD Kabupaten Indramayu ya. Ini dilengkapi dengan ADRT Gadil dan ditambah dengan ADRT Bima. Ketua sama sekretaris DPD Gadil Kabupaten Indramayu berhak menyusun formasi Barisan Islam Moderat ya. Yap. Ya. Ya. Sebelumnya ya. Ya, siap. Yuk, foto dulu yuk. Tangannya tepi ya, Pak. Bapak. Ya. Ya, seremonial ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. DPD Kabupaten Sumedang ya. Sat. Ketua Pak Aris ya. Sekretaris. Sekretaris Polisi. Aris Kongki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini SK DPD Kabupaten Gadil Kabupaten Sumedang ya. Ini dilengkapi dengan ADRT-nya dan juga ditambah ADRT Bima ya. Ketua dan sekretaris DPD Gadil Kabupaten Sumedang berhak untuk menyusun formasi DPD Bima Kabupaten Sumedang ya. Ya, dua organisasi ya. Ya, yo. Siap, Sumedang.
Geser dikit ibu, lurus lagi. Ini DPD Kabupaten Pangandaran. Sah. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. DPD Pangandaran. Alhamdulillah ya. Ya, ini serah terima SK DPD Gadil Kabupaten Pangandaran ya, dilengkapi dengan ADRT-nya ya, dan kemudian ditambah ADRT Bima. Ini maksud tujuannya ketua dan sekretaris DPD Kabupaten Pangandaran berhak untuk menyusun formasi DPD Bima Kabupaten Pangandaran ya. Itu ya. Ya, dipotong dulu. Oke. DPD Gadil Punten. DPD Gadil Kota Tasik. Selamat ya, bismillah. Ini SK DPD Gadil Kota Tasik ya. Ini sudah beres, dilampiri dengan ADRT-nya ya, ditambah dengan ADRT Barisan Islam Moderat ya. Ini maksudnya ketua dan sekretaris berhak menyusun formasi DPD Bima Kota Tasik ya. Ya. Yo, seperti ya di Jepang. Bukan ketua, dia kalau timnya buat ini, boleh sok DPD Kabupaten Cirebon apa kota? Asa. Ah, ibu kemana? Di Palunggunan, khusus Kota Bandung. Gadil. Sok. Anu rada. Sok. Yuk, apa nih? Kota Bandung aja, kehormatan kubu segmen. Siap. Aduh, ai kanu kasep menikah juga. Aduh kasih baca. Iya. SK DPD Gadil Kota Bandung ya. Ini sudah dilengkapi SK-nya dengan ADART Gadil ya, dan ditambah ADRT Bima Kota Bandung. Jadi DPD Gadil Kota Bandung berhak menyusun formasi DPD Bima Kota Bandung. Ya, ya, ya. Beres tadi. Beres. Ya, beres. Sekarang foto dulu, foto. Siap. Yo. DPD Kota Bogor. Jadi selamat ya. Yuk, ini SK-nya. Ini sini. Hadir. Lihat kamera. Lihat kamera. Ya. Nah, ini SK DPD Gadil Kota Bogor ya. Oke. Jadi dan ini sudah dilengkapi dengan ADRT-nya, dan ini disampaikan juga ADRT Bima ya, Barisan Islam Moderat. Jadi DPD Gadil Kota Bogor berhak menyusun formasi untuk DPD Gadil DPD Bima Kota Bogor. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini rapat konsolidasi 27 kota kabupaten DPD pada tanggal 27 Juli 2025 dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan DPD, Ketua, Sekretaris sebagai perwakilan dari seluruh kepengurusan DPD yang ada di 27 kota kabupaten, di mana pada hari ini dihadiri oleh jajaran DPP juga beserta yang terhormat Bapak Ketum Gadil, Ibu Bendung Gadil, Ketua Dewan,
membina Dewan Penasihat Gadil beserta rekan-rekan ketua dan sekretaris DPD yang hadir. Alhamdulillah mencapai 50% lebih yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita mengucapkan syukur, terima kasih bahwasannya pada hari ini kita bisa menyelenggarakan acara konsolidasi pemberian SK sebagai legalitas organisasi kita. Karena dengan demikian, adanya legalitas ini, kita jelas berbadan hukum dan sesuai aturan kita tempuh. Itu dasar kita sebagai relawan yang kemarin kita berjuang untuk kemenangan gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, berangkat sampai beliau menang. Di antara beberapa ribuan relawan yang ada mendukung beliau, salah satunya Gadil yang masih berjaya dan tetap eksis solid pada hari sampai hari ini berkat ketum dan rekan-rekan DPD semua. Terima kasih. Dan mungkin pembukaan dari saya selaku sekjen cukupkan sekian. Selebihnya kita dilanjutkan dengan pemberian pengarahan dari ketum. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat silakan, kami persilahkan ke ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu yang saya banggakan ya. Alhamdulillah tadi dibuka oleh Ibu Sekjen, Ibu Bunda Ratu. Kemudian di samping kanan saya ini Ibu Bendahara Umum ya, Ibu Siska yang alhamdulillah ya memberikan fasilitas kepada kita semua nih ya. Bismillah ya. Disinilah sekretariatnya ya, Gadil ya. Jadi kita punya sekretariat yang luar biasa bagus ya, diberikan oleh Ibu Bendahara Umum. Mudah-mudahan menjadi keberkahan ya. Amin. Kita doakan ya, jazakumullahu khairan. Amin ya robbal alamin ya, agar bertambah-tambah Ibu Benum ini rezekinya ya. Amin. Dan kemudian tidak lupa ini ketua OKK kita ya, Pak Putra ya dari Kota Bogor nih ya. Gitu. Dan didampingi juga pengurus DPP ini Pak Denny Kusdinar ya, salah seorang ketua ya. Terus kemudian juga Pak Tisna ketua juga nih ya. Nah, terus Pak Hermawan ya dari Kota ketua juga, ketua DPP ya. Nah, jadi kalau di struktur DPP ada ketua umum, ada para ketua ya gitu. Nah, bidang-bidangnya saya udah nyampein, tinggal milih, saya bilang kan gitu ya, mau bidang apa. Insya Allah semuanya harus produktif ya Pak Ketua ya. Pasti ya. Nah terus kemudian selamat datang ya kepada semua DPD ya Kota Kabupaten se-Jawa Barat ya. Selamat saudara-saudara hari ini dilantik ya menjadi pengurus DPD Gadil Kota Kabupaten Bandung yang sah ya, karena berdasarkan ya ADRT ya yang sudah ada akta notarisnya ya, DDSH ya nomor 3 tuh 30 Desember 2024 ya, itu SK akta notarisnya ya. Jadi sah. Kalau sebelumnya kan kita bergerak aja ikhlas lillahi ta'ala ya, ketika mendukung Kang Deddy Mulyadi ya, itu tanpa SK ya, hanya bergerak organik gitu ya, berdasarkan persetujuan Kang Deddy Mulyadi saja. Itu 19 September 2024 beliau ya mengetahui, menyetujui meridoi tanda tangan. Nah, berdasarkan itu saja kita bergerak dulu itu ya. Jadi kalau sekarang sudah secara hukum ya. Nanti diawali dengan Jawa Barat juga akan mendaftarkan ke Kesbangpol ya. Kesbangpol ini pertama
ADRT-nya dan akta notaris ya kan gitu ya. Terus kemudian juga SK-SK DPD ya. Gitu sehingga nanti di Jawa Barat di Kesbangpolnya diakui ya. Dan kemudian ketua sekretaris ya DPD kota kabupaten yang sekarang sudah disahkan juga tinggal mendaftarkan ke Kesbangpol kota kabupaten masing-masing ya, sehingga diakui ya di kota kabupaten daerahnya masing-masing. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan ya pengarahan ya, untuk kelanjutan pergerakan dari Gadil ini ya. Dan kemudian ini kalau isi anggaran dasar nanti dibaca ya. Nah ini panjang tapi prinsip-prinsip organisasi yang harus saudara semua ketahui ya. Jangan sampai sebagai ketua sekretaris maca oge henteu ya. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir ya. Nah di sini poin-poin pentingnya aja yang saya sampaikan ya sebagai arahan untuk nanti kita bergerak terus ya, dan kita mudah-mudahan ada kemajuan. Dengan kebersamaan inilah kita ya menjadi besar, tambah kuat dan tambah kuat. Amin ya robbal alamin ya. Nah kita loncat ya, yang lainnya tertulis. Kemudian kita loncat di peraturan anggaran rumah tangga nih, perkumpulan relawan Gadil ya. Nah di sini ini penting untuk diketahui ya, dan kita sampaikan nih ya arahannya ini bagaimana nih ya. Nah asosiasi nama Gadil ada dua ya, nama singkatan sekarang ini ya. Kalau dulu kan cuma satu ya, Gubernur Aing Dedi Mulyadi ya Gadil. Sekarang ini ada dua asosiasinya dan ditulis di anggaran rumah tangga ya. Asosiasi nama Gadil itu ada dua, nama singkatan satu ya. Ini pasal 1 ya, asosiasi nama Gadil. Gubernur Aing Dedi Mulyadi Gadil sesuai dengan histori awal dukungan terhadap Kang Dedi Mulyadi ya, untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya ini historinya ya. Dan sampai sekarang ya, kita di Jawa Barat bisa memakai nama Gubernur Aing Dedi Mulyadi ya. Nah, yang kedua nih, baru nih kita nih ya. Ada asosiasi lagi namanya itu ada dua nih. Karena ada perkembangan politik ya yang harus kita antisipasi ya. Yang dua, setelah KDM terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dan mempunyai prospek politik nasional ya, bisa dipahami nih, mempunyai prospek politik nasional. Coba lihat YouTube ya. Di Jawa Timur terdedi-dedi ya, di Papua terdedi-dedi ya, di Sumatera terdedi-dedi ya. Sudah lihat ininya YouTube-nya ya. Pingin tukeran gubernurnya ya di Jawa Timur dengan Jawa Barat, wah rame pokoknya mah ya. Ini luar biasa Pak ya. Jadi prospek politik nasionalnya luar biasa. Kang Dedi Mulyadi ini melejit luar biasa, dahsyat. Dan kalau sekarang kita survei ya, Kang Dedi Mulyadi ini ya, popularitasnya ya, sudah mengalahkan Gibran ya, sudah mengalahkan AHY ya, sudah mengalahkan Anies. Bayangin ya. Cuman 11-12 sama Pak Prabowo nih sekarang ini. Coba ada lembaga survei ya, survei aja sendiri ya. Itu bukan kata saya, kata ahli-ahli survei ya. Feeling mereka itu sebelum disurvei juga sudah tahu nih kan gitu ya. Makanya luar biasa nih, dahsyat prospek nasionalnya. Makanya Gadil kalau tidak menangkap ini, waduh bodoh amat kan gitu kan ya. Kita harus cerdas dong secara politik ya, jangan standar ya. Kita harus loncat nih ya. Nah makanya ada asosiasi nama lain ya setelah Kang Dedi terpilih Gubernur Jawa Barat dan mempunyai prospek politik nasional untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
Amin ya robbal. Doakan sama kita ya. Maka singkatan Gadil untuk kepentingan tersebut adalah Garda Dedi Mulyadi. Singkatannya masih sama Gadil. Sok ayeuna di Jakarta Gubernur aing Dedi Mulyadi manya kan Pramono anu gubernur lagi nya terus ya. Nah, kepentingan nasional ini di Banten juga sama kan gitu kan. Garda Dedi Mulyadi wilayah Banten. Wah, Gadil sama ya. Gadil juga kan gitu ya. Itu bisa diterima. Tapi kalau gubernur aing Dedi Mulyadi hanya untuk Jawa Barat ya, khusus ya. Tapi kalau untuk di luar wilayah Jawa Barat dan Jawa Barat sendiri boleh pakai Garda Dedi Mulyadi kan gitu kan. Karena sudah ada di anggaran rumah tangganya, karena kita juga akan mendukung Kang Dedi untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Kenapa Pak Doni ada wakil? Karena kan Pak Dedi ini fatsun ya terhadap bosnya ya, karena di Partai Gerindra bosnya adalah Pak Prabowo ya. Jadi plan A-nya itu Prabowo presiden, Kang Dedi Mulyadi wakil presiden. Itu ya secara politik. Jadi sekali lagi ini penting sekali nih ya untuk diketahui oleh rekan-rekan semua, karena sebentar lagi juga ya sudah ada yang ngejar ke saya mau deklarasi di Banten sekarang ya, Garda Dedi Mulyadi. Jadi ketika nanti deklarasi di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Garda Dedi Mulyadi, anu di Jawa Barat langkung dihargai ku Kang Dedi ya. Kumargi waduh Gadil luar biasa ini, membesar kan gitu kan gitu ya. Kumargi upami di Jawa Barat tungkol Kang Dedi teh ada peureum sabelah kunaon, karena merasa semuanya juga sudah dalam genggaman beliau ya. Beda dengan di provinsi lain Pak Ibu ya. Nah ini harus tahu nih strategi politik Gadil ini untuk membesarkan itu supaya Gadil tetap hidup eksis. Betul ya? Betul apa betul? Betul. Wah, untuk ngomong tuh betul langsung diusir ketum. Logo ikon. Jadi betul sederhana ya. Nah, kalau lambang tetap ya. Logo ikon. Ya, lambang gerakan Gadil adalah foto siluet Kang Dedi Mulyadi. Ya, itu tetap nggak berubah sampai kapanpun kan. Gadil, Gubernur Dedi Mulyadi. Gadil, Garda Dedi Mulyadi. Gadil besar dengan kebersamaan. Solid.